Medannya nanjak banget ya. Mostly jalurnya tangga ya. Kita ada di ketinggian sekitar 2800-an. Rencana kami akan menambah elevasi 200 meter lagi. Ini adalah kegiatan hike and fly yang belum terlalu populer di Indonesia. Jadi kalau kamu pengen juga melakukan hike and fly, tidaknya kamu harus punya pengalaman hiking. Saya sudah di area take off. Ini mohon info cuaca di bawah apakah clear atau bagaimana. Terus. Gunung Sumbing di belakang saya. Wow. Sumbing yang kedua kali. Mantap. Inilah Gunung Sumbing. Menjadi gunung tertinggi kedua di Jawa Tengah setelah Gunung Slamet. Ketinggiannya 3.371 meter dari permukaan laut. Secara administrasi, gunung ini berada di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Temanggung, Wonosobo, dan Magelang. Dan inilah Dusun Butuh, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik yang ada di Magelang. Saya udah berkali-kali ke sini buat mendaki Gunung Sumbing. Sekarang dusun ini dikenal sebagai Nepal Van Java. Desa ini viral pada tahun 2019 setelah saya bikin foto dengan caption cerita kalau dusun ini mirip kayak Namche Bazaar yang ada di Nepal. Jadi sekarang, nama Nepal Van Java lebih populer ketimbang nama aslinya. Terakhir mendaki Gunung Sumbing lewat jalur Dusun Butuh itu tahun 2019 untuk pembuatan video perayaan Hari Sumpah Pemuda. Gara-gara lihat video-video ini, saya jadi pengen kesana lagi. Tapi kali ini nggak cuma mendaki gunung. Saya pengen naik ke atas dan turunnya terbang pakai parasut. Yes, saya mau hike and fly. Hike and fly ini memang belum terlalu populer di Indonesia. Inspirasi saya adalah orang-orang Eropa yang biasa melakukan kegiatan ini di pegunungan Alpen. Sebelum berangkat, saya mesti cek beberapa hal nih. Gimana cuaca di sana dan anginnya dari arah mana? Jadi kita ngecek windy dulu buat memastikan arah angin dan juga gimana cuaca di sana, apakah hujan atau tidak. Kalau melihat dari data di sini, jadwal penerbangan kami nanti kayaknya aman sih. Arah anginnya juga dari arah Desa Butuh, Kaliangkrik. Selain windy, kita juga harus ngecek zoom earth untuk memperkuat data gimana cuaca di sana. Karena dengan 2 aplikasi ini, saya bisa semakin yakin dan mantep buat memutuskan berangkat atau enggak. Secara perakiraan cuaca dan angin nampak menjanjikan ya kalau dilihat dari 2 web tadi. Saatnya nyiapin alat. Alat terbang yang saya pakai ini nih, parasut Ozone Ultralight 4. Ini bukan sembarang parasut ya. Parasut ini memang buat hike and fly. Bedanya sama parasut normal, dia bobotnya lebih ringan dan buat di bawah, packingnya lebih kecil. Terus harness ini nih, lihat, setipis ini, tapi secara safety dia udah certified ya, jadi pasti aman dipakai buat terbang. Harness para layang normalnya kayak gini, gede dan bulky, beratnya jauh berbeda. Terus ini, yang juga harus disiapkan, parasut cadangan. Parasut cadangan saya kecil, karena emang alat-alat buat hike and fly harus yang ringan. Karena konsep hike and fly memang semua barang harus dibawa sendiri. Bawa helm, trekking pole, dan center. Perbekalan nanti beli di sana aja. Oke, semua udah siap. Saatnya berangkat. Dari Jakarta saya akan terbang ke Yogyakarta. Dari Jakarta kita butuh waktu sekitar 1 jam saja untuk sampai Jogja. Di Yogyakarta saya akan bertemu dengan Yudan. Dia juga penggiat hike and fly yang akan nemenin saya naik Gunung Sumbing. Rencana malam ini kami akan berangkat ke sana. Setelah menunggu lama,
kami akhirnya jalan ke base camp Gunung Sumbing. Hari ini kami mau ke Gunung Sumbing. Berangkat dari Jogja jam 00. Semoga nanti sampai sana masih tepat waktu buat mendaki. Rencananya sih mau mendaki nanti langsung dari base camp Dusun Butuh, Kaliangkrik atau Nepal Van Java, biasanya dikenal sama Nepal Van Java. Saya sudah beberapa kali mendaki Sumbing lewat jalur itu, cukup nyaman karena jalurnya juga tidak terlalu curam, hanya beberapa titik yang curam dan cukup hafal dengan jalur di sana. Kali ini saya ditemani oleh Yudan, dia pegiat hike and fly juga dari Yogyakarta. Yudan ini sudah pernah terbang dari Gunung Sumbing, makanya saya minta ditemenin sama dia. Saya terakhir bulan lalu. Saya berempat, yang dia juga ke sana. Cuaca cukup bagus, angin cukup, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Semoga besok semuanya bagus. Jalanan mungkin 2 jam sampai lokasi. Semoga sih bisa lebih cepet ya. Karena jalanan malam cukup lengang karena ini tengah malam, kendaraan nggak banyak, jadi mungkin bisa lebih cepat. Jarak dari Jogja sampai ke Dusun Butuh ini sekitar 65 km. Kira-kira sekitar 2 jam perjalanan kami sampai. Area berditanami ngono kae. Wah, akhirnya sampai di parkiran Nepal Van Java. Di sini titik start pendakian kami. Tentunya sudah sepi ya karena ini jam berapa ini? Jam 1:30. Kami akan siap-siap untuk pendakian ke Gunung Sumbing. Doakan kami. Kami sudah siap dan akan berangkat ke base camp untuk bertemu orang base camp apakah ada ojek yang bisa mengantar kami ke atas. Let's go. Dan sudah berapa kali terbang dari Sumbing? Sumbing baru sekali. Baru sekali? Iya loh. Baru sekali. Tapi kalau terbang Di dari area Nepal ini udah 5 kali. wah, senior. Dia yang tahu tempat landing berarti. Kalau saya dulu mendaki gunung ini memang berkali-kali, tapi kan nggak terbang. Ya semoga besok cerah, angin bagus, headwind, landing selamat. Amin. Dingin banget ya. Dusun Butuh ini ada di ketinggian sekitar 1.700-an meter dari permukaan laut. Jadi pasti dingin banget, apalagi jam segini. Ngagetin aja itu patung. Kirain orang, ternyata patung. Mungkin sekitar 10 menitan lah nyampe base camp. Lumayan. Wah, lumayan juga ya dari parkiran ke sini. Mungkin 10 menit ya. Cuman karena badan belum pemanasan jadi agak ngap juga. Tapi pendakian tadi dari parkiran ke sini jadi pemanasan kami sebelum naik ke Sumbing. Lumayan. Parkiran sepi nih karena ini hari Jumat ya. Hari Jumat biasanya akan ramai di weekend biasanya akan full ini parkiran, dan bahkan mungkin ada bis-bis juga yang datang, nggak cuman pendaki, mungkin juga wisatawan yang pengen lihat keindahan Gunung Sumbing melalui desa Butuh di Kaliangkrik. Kita siap-siap. Inilah base camp Simfoni Sumbing.
tempat di mana kita akan registrasi sebelum naik Gunung Sumbing. Sekarang kami ada di pos registrasi, kami harus mendaftar untuk keamanan kami juga. Jadi terdata berapa orang yang naik, nanti turun juga harus lapor seperti itu. Untuk tarif pendaki 20.000 ditambah uang kukusan 10.000 ditambah untuk ojek malam 30.000. Nek ojek normal ini Untuk ojek siang 20.000. Di atas jam 8 malam jadinya 30.000. Ojeknya nanti dikasihkan ke ojeknya satu-satu. Akhirnya pakai ini vouchernya. Oke. Ini voucher ojek yang kita akan kasih ke bapak ojeknya. Nanti dia akan klaim ke sini gitu, untuk mendapatkan honornya. Jadi apa ya, sistem administrasi di sini cukup rapi ya. Udah ada voucher segala. Setelah voucher dikasih ke bapak ojek, kami siap diantar ke titik start pendakian di ketinggian 1.900 meter dari permukaan laut. Yuk, didampingi guide Mas Sinten, Mas Sofirin. Mas Sodikin, Sofirin. Mas Sobirin. Ya. Oke, let's go. Yuk, siap. Yuk, siap. Siap. Sampai titik inilah ojek bisa antar pendaki. Selanjutnya kami harus berjalan mendaki ke atas. Kami memulai pendakian dengan rasa kantuk yang berat. Ditambah hawa dingin menusuk sepanjang perjalanan. Tapi nggak apa-apa, nanti badan kami akan hangat setelah berjalan terus mendaki ke atas. Mostly jalurnya tangga ya. Ini swadaya masyarakat setempat. Mereka membuat tangga ini untuk mempermudah para pendaki untuk melangkah. Jalur tangga bagi sebagian orang cukup membantu meringankan langkah. Tapi buat pendaki yang membawa beban berat, medan tangga membuat beban lebih berat pada lutut. Kalau otot kaki tidak cukup kuat, dikhawatirkan bisa cedera. Namun beberapa tangga di sini dibuat cukup landai, jadi nggak terlalu berasa berat buat jalan. Kami terus berjalan untuk menambah ketinggian sampai pos 2. Wah, akhirnya sampai di pos 2. Sekitar 1 jam 15 menit kami sampai. Medannya nanjak banget ya. Untuk pos 2 ke pos 3 mungkin nanjak, tapi nggak separah tadi. Yang tadi benar-benar wow, pedes. Mungkin karena udah setahun nggak naik gunung jadi rasanya pedes. Kita rehat sejenak di pos 2, habis ini kita lanjut lagi. Oke. Kami lanjutkan perjalanan lagi setelah istirahat. Dari pos 2 menuju pos 3, jalurnya tidak terlalu nanjak. Perbedaan elevasinya 200 meter. Dari pos 3 menuju pos 4, beda elevasinya sekitar 300 meter. Cukup tinggi juga ya bedanya. Kami terus berjalan, hingga matahari di ufuk timur mulai terbit. Wah, hampir sampai di pos 4. Mungkin 45 menit lagi lah kalau mau jalan terus. Karena sudah setahun lebih nggak mendaki, kaki saya banyak kram, sakit sekali. Tentang kram agak susah, tapi sejauh ini oke. Cuacanya bagus dan anginnya juga lembut. Kita tinggal nunggu nanti angin headwind di lokasi yang agak lapang. Kami sudah berjalan 3 jam 47 menit dari pemberhentian ojek, terus sekitar ketinggian 1900. Sekarang sudah ada di 2800, sekitar 900-an. Kami menambah elevasi, butuh waktu hampir 4 jam.
Wah, suhu menghangat karena matahari sudah bersinar terik. Rencana kami akan menambah elevasi 200 meter lagi dan sembari menunggu angin masuk. So, ini adalah kegiatan hike and fly yang belum terlalu populer di Indonesia. Jadi kalau kamu pengen juga melakukan hike and fly, setidaknya kamu harus punya pengalaman hiking. Misal mau terbang di ketinggian 3000, kamu harus punya pengalaman mendaki gunung juga di ketinggian minimal 3000. Dan di sini juga diperlukan selain pengalaman mendaki, yaitu lisensi para layang, minimal PL1, tapi jumlah penerbangannya itu 150 kali loncatan. Jadi nggak asal PL1 bisa ikut hike and fly, karena penting banget teknik take off, landing, membaca situasi, membaca cuaca, itu juga sangat penting biar kita tetap selamat sampai rumah. Semakin tinggi, vegetasi semakin jarang. Sinar matahari membuat hawa menjadi hangat. Arah angin yang semula berasal dari atas gunung, kini perlahan berubah dari bawah ke gunung. Angin ini yang kami butuhkan untuk nanti take off. Semakin ke atas, medan semakin terjal. Beban di bahu rasanya akan lebih berat kalau nggak pakai trekking pole. Oke. Jadi dari pendakian saya sebelumnya, saya selalu pakai trekking pole, pun sekarang juga saya pakai trekking pole. Gunanya apa trekking pole? Trekking pole ini sangat membantu mengurangi beban yang ada di bahu, dipindahkan ke tangan. Mengurangi beban ya, bukan menghilangkan beban. Jadi ibaratnya kita jadi punya kaki 4. Terus buat saya trekking pole yang saya pilih biasanya yang ringan. Yang ringan, modelnya lipat karena lebih ringkas. Dan pemilihan trekking pole sebaiknya tadi materialnya ringan. Kalau punya duit, beli yang karbon. Kenapa? Nih, ini aluminium nih. Aluminium pernah saya terprosok, terus nancep, akhirnya saya udah maju, dia agak bengkok. Jadi nggak terlalu lurus. Itu kelemahannya. Jadi trekking pole ini bukan buat gaya-gayaan. Jadi membantu kita untuk jalan, meringankan beban yang ada di bahu, dipindahkan ke tangan. Perjalanan kami lanjutkan lagi. Target kami mencari tempat terbuka untuk take off. Bulan lalu Yudan sudah terbang dari gunung ini. Katanya sudah tidak terlalu jauh sih. Oke, kita udah sampai di titik take off, bukan di pos 4 sih, agak di bawah karena mungkin banyak tanaman di sana. Di sini Yudan yang sudah pernah terbang dari sini, gimana ceritanya kemarin terbang di sini? Ya, jadi kemarin karena hike and fly itu berkejar-kejaran dengan waktu, kita putuskan terbang dari take off dari sini, dan kita tujuannya kemarin di dekat Pasar Kaliangkrek ada lapangan. Nah, di situ kalau titik landingnya di situ. Jadi targetnya kita ke bawah yang jelas. Apakah kita akan ke Pasar Kaliangkrek atau ke Bali ke desa Dusun Butuh, Nepal Van Java, atau bahkan ke tempat lain. Tergantung nanti pas kita terbang, kita bisa memilih di mana kita akan landing. Jadi ketika terlihat ada tempat yang luas dan aman itu tidak ada bukit di depannya, pohon ataupun kabel listrik atau tiang, itu kita akan mendarat di situ. Kita coba di sini aja ya. Semoga kita berhasil dan bisa terbang. Oke, angin sudah mulai masuk. Oke, angin udah mulai masuk. Ini kecepatan berapa ini ya? Ini masih 5 ke 7 lah. 5 ke 7 ini. Angin siswa enak banget ini. Ini kita mau nyeting HT karena di bawah ada teman kita yang standby di bawah.
untuk mengomando ketika ada sesuatu yang di bawah kurang aman dan saling memberikan info. Saya sudah di area take off. Ini mohon info cuaca di bawah apakah clear atau bagaimana? 8 kilo dari area take off ke bawah itu kabut mulai naik, Mas. Yang sebelah bukit, ada bukit kecil itu Bukit Giyanti. Oke, dikorek. Berarti saya akan ke arah lapangan Kali Anggrek aja kalau begitu. Dari sini masih kelihatan clear. Oke, kopi, Mas. Oke, terima kasih informasinya. Kami melihat area Dusun Butuh masih terbuka dan gak ada awan. Namun, angin masih kecil banget untuk kami take off. Sembari menunggu angin masuk, saya siap-siapin alat. Ini harness saya, harness ultralight, buatan merek Ozone, memang sudah tersertifikasi ya. Jadi buat kamu yang lihat video ini jangan dipikir ini plastik kresek ya. Ini harness yang memang dibuat dari bahan yang kuat, dari bahan Dyneema dan kombinasi rangka-rangka besi juga. Jadi dia ringan dan beratnya cuman 189 gram. Nah, ini adalah parasut cadangan. Jadi semua parasut utama yang kita punya juga kita harus punya parasut cadangan seperti ini. Kalau terjadi sesuatu, kita masih punya cadangan. Tapi payung cadangan ini nggak bisa disetir. Bedanya sama parasut utama itu. Kita akan turun lurus dalam keadaan darurat, tapi saya nggak pengen itu terjadi. Yang jelas pengen terbang aman, nyaman, selamat sampai rumah ketemu keluarga. Dan parasut saya juga ultralight, beratnya cuma 2,3 kg. Kalau parasut normal itu biasanya bisa 4-5 kg ya. Harness normal mungkin 3 kg. Punya saya cuma 189 gram. Jadi bedanya sangat jauh, makanya tadi saya bisa jalan mendaki membawa parasut sendiri karena bebannya nggak terlalu berat. Kayak parasut normal mungkin bisa sampai belasan kilo. Saatnya take off. Meskipun angin masih belum terlalu kencang, kayaknya udah bisa deh buat terbang. Wow, akhirnya bisa terbang. Gunung Sumbing di belakang saya. Wow, saya nggak bisa berkata apa-apa. Aduh, udah lama banget nggak ada hike and fly. Nggak lama Yudan menyusul take off. Sumbing yang kedua kali. Mantap. Ya, ini kali kedua dia terbang dari Gunung Sumbing. Sebulan lalu dia terbang bersama komunitas hike and fly dari sini berempat. Mereka berhasil terbang dan landing dengan selamat. Dari atas ini kita sekalian mengamati lokasi buat landing. Kita harus cari tahu di mana kita akan landing. Oh, itu ada lapangan tuh. Prioritaskan cari lapangan yang lebar kalau memungkinkan. Saya mau landing di ladang penduduk aja deh. Kalau saya lebih pilih ladang penduduk yang lagi nggak ditanemin di dekat Dusun Butuh, biar nggak repot nanti balik ke parkirannya. Kalau dilihat dari data GPS saya di peta, kira-kira kayak gini jalur terbangnya. Nah, itu kayaknya Nepal Van Java. Dari atas sini semua kelihatan sama, jadi agak susah bedain Dusun Butuh dengan desa yang lain. Saya belajar para layang memang ini tujuannya, buat turun gunung tanpa capek jalan kaki. Di Eropa, kegiatan kayak gini udah populer dan lazim dilakukan. Sampai akhirnya diresmikan jadi satu mata lomba di cabang olahraga para layang. Di para layang ini ada 4 mata lomba. Yang pertama, para layang akurasi atau ketepatan mendarat. Kedua, lintas alam atau cross country. Ketiga, akro atau akrobat pakai parasut. Dan yang keempat baru diresmikan tahun 2024 lalu oleh Induk Olahraga Para Layang Dunia, yaitu nomor hike and fly. Di Indonesia paling populer adalah mata lomba akurasi. Banyak atlet Indonesia yang berprestasi dalam kejuaraan dunia. Nama Indonesia cukup diperhitungkan untuk kategori akurasi atau ketepatan mendarat ini. Nah, sudah dekat daratan nih. Saya juga harus tepat mendaratnya. Saya pilih ladang yang habis panen itu aja nih. Wah, angin terlalu kecil. Jadi saya melaju cukup kenceng.
Akhirnya landing dengan selamat, walaupun delosor. Haha. Yudan juga udah kelihatan, sekitar 300 meter dari tempat saya landing. Wah, akhirnya landing di sebelah kanan Desa Butuh, Dusun Butuh. Dan tadi agak gimana ya landingnya, untungnya tanahnya gembur ya. Kalau tanahnya keras cedera itu kaki saya. Tadi agak kenceng karena apa ya, anginnya kecil banget. Udah melakukan narik tali brake biar nggak terlalu kenceng. Tapi kayaknya saya terlambat, tapi alhamdulillah nggak ada masalah, nggak ada cedera, alhamdulillah selamat dan bisa landing nggak jauh dari parkiran. Yang penting itu, jadi nggak perlu ngojek, jalan kaki udah nyampe. Dan di sini langsung dirubungin adik-adik kecil dari desa apa ini? Halo. Wes kondi le, omae. Randegan. Dusun Randegan. Ya. Desanya apa? Randegan. Oh, Krandegan. Sukomakmur apa Krandegan? Makmur. Ya, inilah kalau kita landing di pedesaan ketemu adik-adik yang happy banget. Halo. Hai. Oke, kita beresin parasut dulu. Mau lihat parasutnya? Bentar. Itu dia parasutnya. Dan itu dia. Nah ini, sekarang anginnya baru masuk, kenceng banget. Luar biasa. Ini kalau anginnya kayak gini tadi, saya nggak akan dikusruk. Yora? Ya. Nah, berakhir sudah perjalanan kami di Gunung Sumbing ini. Sebuah pengalaman luar biasa bisa terbang dari gunung tertinggi ketiga di Jawa. Terima kasih istriku udah mengizinkan buat hike and fly di Gunung Sumbing. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Bye-bye!